Saya bekerja sebagai mekanik di perusahaan rental alat berat di Cikarang. Waduh, Masih banyak lah ya. Izin bertanya bagaimana untuk menanggapi internal memo yang dikeluarkan perusahaan yang isinya saya tidak diizinkan bekerja seperti biasa, sampai seterusnya dengan alasan saya menolak instruksi atasan untuk kerja lembur. Nah, jadi diberikan tadi surat ya, internal memo karena nolak lembur kayaknya ya Pak ya. Saya menolak instruksi tersebut ya dikarenakan lokasi kerja di proyek yang gelap di malam hari. Ya, baik. Setahu saya Cikarang udah terang bos. Mungkin bukan di lokasi Cikarang. Oke. Ya mungkin di mananya gitu kita nggak tahu. Baik. Bapak Ibu yang bertanya, jadi kalau ini sih saya menyarankan sudah larikan ke perselisihan lah ya. Nah, tanyakan dulu pada HR-nya ini statusnya apa internal memo. Ini menjadi sebuah hukuman, menjadi akibatnya menjadi sebuah tindakan atau perlakuan diskriminasi. ya. Jadi kalau ada serikatnya sampaikan ke serikat biar serikat yang mengangkat ini menjadi sebuah perselisihan. Kalau nggak ada serikat, Bapak bisa datang ke serikat di luar. Atau kalaupun ada serikat di dalam tapi Bapak Ibu tidak percaya dengan pengurus serikat yang ada di dalam, silahkan ke pengurus serikat yang di luar. Ya. Boleh kok, nggak dilarang. Terutama dalam kasus perselisihan, tidak bisa ditahan, siapapun boleh menjadi kuasanya. Bisa ke serikat perusahaan sebelah atau ke pengurus cabang serikat yang ada di daerah situ, yang bukan serikat yang ada di perusahaan Bapak, itu boleh. Atau ke advokat misalkan, silahkan ya. Atau ke konsultan yang memang fokus di bidang ini, silahkan ya. Jadi saran saya diajukan ke perselisihan untuk diklarifikasi, didetailkan statusnya apa, internal memonya, terus dampaknya apa dan sebagainya. Kan nanti pasti akan diminta untuk menjelaskan nih masalahnya apa. Tapi ada hal dasar yang perlu dipahami oleh kita mengenai masalah lembur ini ya. Menolak instruksi atasan untuk kerja lembur ya. Ini berhati-hati nih, karena hukum dasar lembur di dalam hukum ketenaga kerjaan kita, Bapak Ibu, ya, bukan perintah. Lembur itu bukan perintah loh ya, jangan salah Bapak Ibu. Lembur itu dalam hukum ketenaga kerjaan di Indonesia adalah kesepakatan. Ada permintaan dan ada persetujuan. Bukan ada perintah dan ada pelaksanaan, bukan. Nggak tahu mungkin zaman dulu itu namanya perintah ya, karena masih zaman feodal dulu kan perintah, orang nggak bisa nolak. Iya. Tapi kalau sekarang, sejak 2013 nih, seingat saya itu memang nggak boleh. Nggak ada yang namanya lembur perintah. Maka dulu kalau ada istilah SPL, dulu namanya surat perintah lembur, ya, kemudian disesuaikan akhirnya menjadi surat permintaan lembur atau surat persetujuan lembur, ya. Jadi lembur itu nggak ada yang perintah. Lembur itu selalu permintaan dan ada kebutuhan atau permintaan dan ada persetujuan. Jadi kalau karyawan nggak setuju, dia nggak bisa diberikan sanksi. Ya ini kalau kita bahas tentang lembur, nggak bisa diberikan sanksi. Kalau karyawan nggak setuju ya kasih ke karyawan yang lain. Kan karyawan nggak cuma satu. Ya, kalau dia nggak setuju, kasihkan karyawan yang lain. Tapi dia tidak bisa diberikan sanksi, dia nggak bisa dikasih surat peringatan karena menolak instruksi atasan untuk kerja lembur, nggak bisa. Ya, paling yang berdampak nanti di masalah performance appraisal, penilaian kinerja Pak Abi. Ya. Yang misalkan per 6 bulan atau per setahun itu kan, ya. Penilaian kinerja ini orang ini hanya mau bekerja secara standar saja, diminta untuk bekerja di luar jam kerja dia selalu menolak. Ya paling itunya nilainya agak rendah sana. Tapi bukan berarti dia menjadi salah, bukan. Ya kan? Karena sebenarnya lembur ini kan bekerja di luar dari ketentuan, di luar dari yang seharusnya, di luar dari hari dan jam kerja normal. Jadi standarnya dia adalah bekerja sampai jam segini, jam 5 sore misalkan. Terus dia disuruh lembur sampai jam 10 malam. Nah, itu adalah di luar dari yang normal, di luar dari yang standar yang seharusnya. Makanya diharuskan dibayar, kan begitu. Terkait gelap juga ini kan termasuk K3-nya terjamin nggak nih? Ini kan. Nah, ini yang nanti kan menjadi bahasan pada saat menjadi perselisihan kan Pak Abi ya. Iya kan? Kenapa gelap? Kenapa proyeknya gelap? Ini gimana proyek gelap? Dia
Dia disuruh ngapain di dalam proyek yang gelap itu gitu loh. Juga bisa jadi. Karena ada juga salah satu pasal dalam hukum ketenagakerjaan bahwa perusahaan juga nggak boleh menempatkan karyawan memberikan pekerjaan yang membahayakan keselamatan karyawan. Gara-gara gelap ini tiba-tiba saya ketiban eskavator. Waduh. Wah, gara-gara gelap gitu kan. Atau saya lagi di eskavator ditemenin sama pocong misalkan gitu. Kan? Nah, itu yang jadi repot urusannya itu. Suruh ngusir kuburan gitu. Nah, itu. Benar. Ada yang teriak stop dewannya, pocong yang teriak itu. Ya, jadi kalau saya menyarankan perselisihkan saja supaya lebih jelas. Karena kesepakatan ya, lembur itu kesepakatan. Lembur kesepakatan. Bukan kewajiban. Bukan lagi perintah, bukan kewajiban. Ya. Terima kasih.